warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu sekalian? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat. Walaupun kita tidak bisa belajar secara langsung, kita bisa belajar secara daring. Di sini ibu ingin memberikan sebuah video pembelajaran. Materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini mengenai sistem akuntansi pemerintahan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem akuntansi pemerintahan? Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang berfungsi memberikan informasi akuntansi kepada lembaga pemerintahan yang terkait, baik lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Baiklah, selanjutnya standar akuntansi pemerintahan atau yang disebut dengan SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan pusat atau yang disebut dengan LKPP dan laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan arus laporan keuangan. Di sini ada pengertian dari keuangan daerah, merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai ruang lingkupnya. Di sini keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah anggaran pendapatan daerah, dan yang dikelola langsung oleh pemerintahan daerah adalah anggaran pendapatan belanja daerah, disebut di sini APBN dan APBD. Dan terus di sini ada dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang pertama di sini ada pembukuan tunggal. Pembukuan tunggal di sini disebut dengan sistem pembukuan tunggal single entry, adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Sedangkan pembukuan berpasangan di sini, sistem pembukuan berpasangan disebut dengan double entry, adalah yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Terus ada siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain untuk memiliki tujuan tertentu. Lanjut, di sini ada macam-macam laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang terakhir di sini ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis transaksi. Yang pertama di sini ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas. Dan yang kedua di sini ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana yang memperkenakan kewajiban daerah. Selanjutnya ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanufakturkan surplus. Dan yang keempat di sini ada aset daerah. Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Yang kelima di sini ada kewajiban daerah. Kewajiban daerah meliputi utang yang timbul dari pemerintahan masa lalu. Dan yang terakhir di sini ada ekuitas dana daerah. Ekuitas dana daerah merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan daerah. Terus di sini ada sistem akuntansi pemerintahan dan prosedurnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses peringkasan atas transaksi, pencatatan, penggolongan, dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan prosedurnya di sini ada 4. Yang pertama prosedur akuntansi penerimaan kas. Yang kedua ada prosedur akuntansi pengeluaran kas. Yang ketiga ada prosedur selain kas, dan yang terakhir di sini ada prosedur akuntansi aset. Terima kasih atas video yang telah anak-anak didik lihat. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.